Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Ulamal dengan NIM B10131834. Di sini saya akan menguji data saya penggunaan Corellogram untuk pemeriksaan stasioner data linear berganda. Lalu kemudian kita siapkan datanya terlebih dahulu di Excel. Ini datanya, bisa dilihat ada nilai, ada IQ dan jam belajar berjumlah 100. Ini ya, di sini ada nilai, IQ dan jam belajar. Dan di sini saya menguji menggunakan aplikasi bernama Grittle. Lalu pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Ini ya, Grittle. Ini kita hapus dulu ya. Nah, kita ulang lagi. Nah, di sini ada aplikasinya. Ini data Excel yang sudah kita save ya sebelumnya, teman-teman. Setelah itu di Grittle ini kita klik file, kita open data, klik user file. Nah, di sini timbullah tampilan seperti ini. Untuk kita menemukan data kita, Excel berupa XLSX, kita ubah dulu format di sini. Grittle data filesnya, kita cari Excel files XLSX. Setelah itu kita klik XD, kita cari ini dia, data 100 tadi, ini data 100. Kita klik kolom 1, row 1, kita klik OK. Lalu setelah itu kita yes, cross sectional, dan kita klik forward, apply, no change were made. Nah, di sini ada konstanta, nilai IQ, ini nilai dan jam belajar. Setelah itu teman-teman kita blok dari nilai, IQ dan jam belajar, kita blok. Lalu kita klik model. Di sini ada banyak pilihannya, tapi yang kita gunakan adalah model ordinary least square. Kita klik. Setelah itu timbul konstanta, nilai, IQ, jam belajar. Di sini ada dependent variabelnya. Nah, untuk dependent variabelnya kita pilih, kita klik, dan kita klik ini OLS ini untuk diubah ke dependent variabelnya. Saat diklik timbul nilai. Untuk IQ kita pindahkan ke sini. IQ klik, kita klik ini pindah, dan jam belajar kita klik dan kita pindahkan. Setelah ini sudah semua, ada nilai di dependent variabelnya. Di regressernya ada konstanta IQ dan jam belajar. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita lihat model 1 menggunakan OLS, menggunakan data observasi 1 hingga 100. Dependent variabelnya itu adalah nilai. Dapat kita lihat di sini nilai konstanta pada koefisien sebesar 42,9142.
dan nilai IQ pada koefisien sebesar 0,240728 dan jam belajar pada koefisien sebesar 1,28173. Untuk standar errornya, konstantanya 30,2221, IQ pada standar error 0,262921, jam belajar pada standar error 1,50271. Dan dilihat pada T ratio dan P value-nya, bisa dilihat konstanta bernilai 0,1588, IQ pada P value-nya 0,3622, jam belajar pada P value-nya 0,3958. Setelah itu, kita menganalisisnya. Kita pilih display actual fit residual. Kita klik. Setelah itu dapat dilihat ada model estimasinya, range-nya itu jaraknya 1 hingga 100, standard error of the regresinya adalah 14,6092. Di sini bisa kita lihat nilainya, fit-nya dan residualnya hingga ke bawah. Nah, hingga 100 datanya. Ini notes-nya di note residual in excess of 2.5 standard errors forecast evaluation statistic using 100 observation. Di mini errornya bisa dilihat. Lalu setelah itu, untuk melihat grafiknya, ini kita silang aja. Kita klik atau kita buka di bagian grafis ini. Kita klik ya. Lalu kita pilih fit actual plot. Setelah ini kita pilih actual versus fit. Kita klik. Nah, di sini bisa kelihatan hasilnya. Actual prediksi ini, garis yang oranye ini melintang, itu dinamakan garis estimasi. Lalu untuk teman-teman ketahui, nilai hijau ini dapat kita lihat di bawah sini. Jika kita arahkan kursor ke bulatan ini, akan timbul sebuah nilai yang beragam tergantung jauh jaraknya dari garis estimasi tersebut. Ini disebut nilai yang timbul di bawah ini disebut nilai aktual. Jarak nilai aktual ke garis estimasi dinamakan residual. Jaraknya, setelah kita mengetahui hal ini, sedikit akan saya jelaskan mengenai ini, teman-teman. Bisa dilihatnya. Kita cari ini. Kita klik ini. Ini adalah hasil data yang telah saya uji. Yang pertama, nilai A ditambah B1 yaitu IQ, B2 yaitu jam belajar, dan E adalah error, menjadi nilai A ditambah B1 42,9142. Nilai ini
didapat pada nilai konstanta pada koefisien, dan nilai 0,240728 IQ ini didapat IQ pada koefisien 0,240728, dan jam belajar ini didapat pada jam belajar pada koefisien yaitu 1,28173. Artinya, variabilitas dari nilai ditentukan oleh IQ dan jam belajar, koefisien regresinya. Lalu, apabila IQ dan jam belajar 0, maka nilai adalah sebesar 42,9142. Nilai absolut konstanta adalah 0, maka akan selalu positif. Jika IQ naik ke satu satuan, maka nilai akan naik sebesar 0,240728 dengan asumsi jam belajarnya 0. Ya, demikian juga jam belajar akan berkontribusi koefisien regresinya sebesar 1,28173. Jika naik satu satuan terhadap nilai dengan asumsi IQ 0, kontribusi yang menentukan nilai yaitu paling besar kontribusi dari jam belajar. Untuk mengetahui besaran atau presentasi pengaruhnya dapat dilakukan uji lanjut dengan standardized regression. Keterangan ini adalah A. konstanta, B1 variabel bebas yaitu IQ, B2-nya variabel bebas, 2 jam belajar, yang E adalah error. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.